hari ini, amin. Yang siap memuji Tuhan boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, saudara. Namun sebelum kita datang memuji Tuhan, mari siapkan hatimu, tundukkan kepalamu, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan keadaan yang sehat. Kami percaya itu semua karena penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami boleh ada di dalam rumah Tuhan, di tempat ini Tuhan, di FLC kami boleh beribadah bersama-sama, itu juga semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang terus menyertai setiap kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini Engkau boleh beracara atas setiap kami. Engkau boleh menjamah setiap kami. Kami boleh dipulihkan, kami boleh dibebaskan, kami boleh disembuhkan. Dan kami boleh mengalami Tuhan. Dan biarlah Bapa Engkau yang ambil alih Tuhan sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan fokus kami hanya tertuju kepada Engkau. Ya Yesus kami yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, ini segenap hati kami persembahkan hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan pagi hari ini sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita mau puji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Kita boleh berdiri sampai hari ini. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. You gave me courage to believe. And say that all your goodness I will see. And if it had not been for you standing
besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungan. Katakan dengan imanmu, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus, Allah perkasa. Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Engkau berkuasa atas setiap hidup kami. Jiwa kami bersuka. Katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Inilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada Engkau Tuhan. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari semua bertepuk tangan bagi Tuhan, saudaraku. Kita bersyukur, Dia Tuhan yang telah rela menyelamatkan setiap kita. Dia berikan hidupnya bagi kau dan saya. Dan Dia buat hidup kita semakin berharga di mata Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasa. Semua bertepuk tangan di atas kepala masing-masing. Come on. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah kuasanya. Yesus Allah perkasa. Kami serukan Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Haleluya. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tanganmu, amin. Tuhan sungguh baik bagi setiap kita, amin. Dia jadikan hari demi hari hidup kita berharga di mata Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Yes, Kau beri rancangan yang terindah. Nyatakan, tak hanya yang baik yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama nyatakan, akan ku berusaha, amin. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguh nadi. Yang bersyukur sambil bertepuk tangan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak
bersyukur untuk segala yang kita alami. Mari nyatakan dengan segenap hatimu. Akan ku pikul salibku. Mana suara FLC siap pagi hari ini? Ku bertahan, kau kuatku. Bisa lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Nyatakan akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku. Sekali lagi dengan segenap hati. Akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku. Bukan iman siap buat Tuhan. Oh, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Kami mau tetap bersyukur. Senantiasa kami mau terus bersyukur. Hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Katakan sekali lagi. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kami mengenal satu nama-nama yang ajaib, nama yang besar, nama yang luar biasa. Nama Yesus. Nama yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Nama yang sanggup mengubah air mata kami menjadi tari-tarian yang indah di hadapan Tuhan. Nama Yesus, nama yang selalu kami elu-elukan. Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau bangkit dari maut. Engkaulah Tuhan kami yang dahsyat. Thank you Lord Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Mari sama-sama katakan pujian ini. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, for every soul held captive by depressions. I speak Jesus, 'cause your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life.
nama Engkau Tuhan. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name. Shout Jesus, Jesus. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri saudara. Nyatakan, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets. Oh, oh.
Kami tidak sekedar beribadah, tapi ibadah ini menjadi pujian, teriakan kagum kami. Engkaulah El Shaddai kami. Oh dahsyat. Thank you Tuhan. 2 hari lalu Tuhan hadir. Kemarin Tuhan hadir. Hari ini Tuhan hadir. Besok Tuhan hadir. Lusa Tuhan hadir lagi. Setiap hari Tuhan hadir. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dan ini doa kami, perjalanan iman kami selanjutnya. Kami mau selalu ada di sana. Di mana Tuhan ada, kami mau hadir, kami mau ada di sana. Kami gak mau terpisahkan. Sekali-kali hidup kami, bahkan keputusan-keputusan yang kami buat, kami juga gak mau berseberangan dengan kehendak-Mu. Terima kasih telah menjadi guru sejati kami. Biarlah kami melanjutkan terus Tuhan di Juli ini. Semua kami menjadi murid-murid yang baik. Murid-murid yang setia. Roh Kudus bantu kami supaya bukan hanya kami bisa mendengar firman. Bantu kami untuk memahami, merenungkan. Dan dimanapun kami berada menjadi pelaku firman. Thank you Jesus. Berbicaralah kepada kami di dalam nama-Mu Yesus, kami siap untuk diberkati. Sore ini kita yang siap menerima firman dengan sukacita, yuk sama-sama semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu boleh kembali duduk di hadirat Tuhan. Selamat sore semuanya, shalom. Apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa, selamat datang, warm welcome, salam hangat di ibadah yang terakhir hari ini. Selamat datang di FLC. Saya juga baru tiba tadi, saya dari pagi ada pelayanan di gereja yang Tuhan juga percayakan di sahabat saya. Jadi saya dari tadi pelayanan dari pagi di sana dan senang bisa hadir sore ini bersama dengan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Doa saya tentunya kami percaya biarlah ibadah ini, ibadah minggu kita bukan hanya sekedar pengulangan. Tapi ibadah kita menjadi ibadah yang mengandung kuasa. Karena kita tahu bahwa dalam Tuhan gak ada yang kebetulan. Di bulan Juli ini, kita bulan Juli FLC, bahkan dari tadi saya mendengar ibadah jam 10.30 ada Pastor Christopher, tapi Heru jam 1.30 juga tadi ada Pastor John Max Titale. Dari tadi saya mendengar bahwa hamba-hamba Tuhan juga dipercayakan untuk menyampaikan pesan yang sama karena FLC sepanjang bulan Juli bicara tentang pemuritan. Bisa gak katakan sama-sama dengan saya pemuritan? 2, 3, pemuritan. Nah di minggu ini kita akan belajar sama-sama khususnya yang di jam 4 sore ini di minggu ketiga Juli. Dengan satu judul yaitu Kristen Pemuritan harus atau adalah Kristen Jalan Salib. Kristen Pemuritan adalah Kristen Jalan Salib. Kalau Bapak Ibu teman-teman hadir minggu kemarin, saya berbicara tentang pemuritan juga. Di situ firman Tuhan judul dikatakan, Kristen Pemuritan harus Kristen Pemberani. Sore ini, Kristen Pemuritan harus Kristen Jalan Salib. Kalau kita dengar kata jalan salib itu bicara tentang pasti kita semua tahu khususnya keluarga kita yang umat Katolik pasti ngerti. Jalan salib itu bicara tentang Via Dolorosa. Kalau bicara jalan salib keluarga kita yang Katolik memahami bahwa kalau kamu bicara jalan salib, kamu lagi bicara tentang devosional, perenungan penderitaan Yesus. Ya sama sebenarnya. Bahkan buat kita, pengikut Yesus Kristen, jalan salib tuh gak seasonal, gak musiman. Setiap hari Kristen kita harusnya Kristen jalan salib. Perenungan tentang apa? Penderitaan. Tentunya bukan penderitaan seperti apa yang Yesus
Terima Yesus alami oleh karena menebus dosa kita secara fisik dalam kesakitan, terhina. Benar-benar disiksa. Bukan. Tapi penderitaan kita seharusnya adalah satu penderitaan di mana kita mau percaya memang kalau kita say no to dosa sakit. Dagingnya sakit. Tapi harusnya makin waktu bertambah kita belajar. Justru kalau dagingnya sakit karena keputusan yang benar kita buat. Kita percaya ada kesembuhan di hidup kita. Ada pemulihan yang luar biasa di hidup kita. Makanya Yesusnya mati. Terbunuh betul. Dan semua orang Yahudi juga menyangka demikian. Tetapi karena salib menjadi jurni perjalanan kehendak Bapa bagi anaknya. Terbukti Yesus gak mati selamanya. Bangkit pada hari yang ketiga. Dan memberikan hidup yang kekal. Jadi gak mungkin Bapak Ibu teman-teman kita semua di sini mau jadi Kristen. Tapi gak mau menjadi Kristen jalan salib. Gak mau menderita. Makanya Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Alkitab bilang apa? Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu yang genap, nanti 25 sama-sama. Alkitab bilang begini, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sama-sama silakan, 2, 3. Bukannya kita nggak harus hati-hati. Bukannya kita nggak harus jaga kesehatan kita. Tetapi barang siapa mau menyelamatkan nyawanya. Sederhananya barang siapa terus kasih makan demi kepuasan sesaat dan daging. Justru yang dia kira itu dapat dipuaskan, justru itu akan hilang. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya. Kehilangan dagingnya. Rasa senengnya. Tapi di luar Tuhan. Dan dia mau itu hilang. Dia mau menderita karena dia bisa nahan untuk tidak jatuh. Sabar. Menguji untuk tidak buat keputusan yang salah. Kata Tuhan, bahkan Yesus bilang. Justru ia menyelamatkan nyawanya. Karena ayat 25 kita baca sama-sama demikian bunyi firman Tuhan 2-3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia. Tetapi ia membinasakan dirinya. Bisa kok secara daging menggapai semua yang dimau. Segala sesuatu yang mungkin kita bisa list bahwa no saya perlu ini, saya bisa dipuaskan hanya lewat ini. Aduh saya kalau saya nih percaya dirinya kalau saya tuh statusnya di sini. Semua bisa dicapai. Tetapi Alkitab bilang ngapain punya semuanya. Tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya. Jadi bicara Kristen menjadi murid, itu yang saya bilang dari awal. Topik begini, pembahasan firman seperti ini, emang not easy. Karena namanya menjadi murid pasti gak gampang. Tapi gak terhindarkan. Nah saya berdoa buat kita semua. It's okay mendengar. Terima dulu gak apa-apa. Karena Roh Kudus akan bantu kita semua satu demi satu. Pada waktunya, indah pada waktunya. Kita bukan hanya memahami, kita akan ada di sana. Kalaupun kita udah coba terus gagal lagi, it's okay. Itulah kenapa gereja Tuhan Rubah ini harus menjadi rumah yang aman, rumah yang baik untuk semua. Kenapa? Karena kita adalah murid Yesus, amin. Justru di gereja kita diingetin lagi. Di gereja kita dibantu disadarkan lagi bahwa gak mungkin jadi Kristen lepas dari salib. Siapa yang bilang salib Yesus satu kali kejadian itu buat kita adalah keselamatan untuk selama-lamanya. Enggak, ada tanggung jawab juga yang kita punya. Makanya dia katakan,
Setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya. Mikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nggak ada yang lain. Nggak mungkin kecuali kita mau pikul salib, bayar harga dan mengikut dia. Maka kita mengerti. Dan kekristenan kita benar. Dalam sebuah proses semakin hari semakin serupa dan segambar. Makanya saya bilang dari awal, goalnya dari 1 bulan ini bicara pemuritan adalah setiap hari semakin percaya dan setia kepada Yesus. Ujiannya di mana? Di penderitaannya. Karena gak usah ikut Yesus pun, gak usah percaya Tuhan pun, saudara bisa melakukan segala sesuatu untuk tujuan, untuk achievement saudara. Dan saudara bisa dapat kok. Bisa, gak perlu ke gereja. Gak perlu sungguh-sungguh. Selama kita bisa ikut standar dunia kerja atau kerjanya dunia, saudara pasti dapat upah. Tapi untuk mengikut Yesus, menjadi murid anaknya, benar-benar berpegangan kepada firman-Nya, hidup kita gak bisa dipisahkan dari salib. Not easy, but it's okay to listen. Gak apa-apa untuk mendengar. Karena di waktu hidup kita mau belajar mendengar. Dan mau percaya bahwa Kristenku harus bertumbuh. Maka percayalah, El Shaddai tadi, pujian dan penyembahan bukan hanya nyanyian. Akan menjadi jawaban-jawaban doa di kehidupan kita masing-masing. Kenapa? Karena kalau kita hanya fokus demi kita selamat, demi kita puas, demi kita dapetin. Kata Yesus, justru kamu kehilangan semuanya. Makanya aku mengosongkan diriku, memberikan semua-muanya sampai mati di kayu salib. Supaya semua paham bahwa apa yang dunia usahakan untuk membunuh aku tidak terjadi karena aku sendiri tidak berasal dari dunia ini. Aku berasal dari Bapa dan dialah pemilik hidup yang kekal. Dan itu harus selalu jadi gambaran hidup kita. Kalau enggak kita capek. Kita akan cepat bosen, kita akan cepat emosional. Why? Again, semakin kita sungguh-sungguh serius dengan Tuhan, kita semakin diuji dan diproses. Yang percaya dengan hal ini, boleh katakan ahem. Nah, kasih tahu kiri kananmu apa gue bilang. Makin sering ke PIM, emang harus siap-siap dan berjaga-jaga. Enggak punya pilihan, ya harus begitu. Saya dari merenungkan, aduh nih susah juga ya ngikut Tuhan ya. Nggak gampang. Tapi every day selalu ada penghiburan bersama Tuhan. Selalu ada. Kemarin papa mama mertua saya kasih berkat ke istri saya. 50 million. Mungkin lagi diberkat sering-sering Pak. Waktu istri saya bilang, dapat berkat dari papa dan mama 50 juta. Tahu gak reaksi mulut saya ngomong ke istri saya apa? Saya bilang puji Tuhan. Terus saya bilang ke istri saya bilang begini, boleh gak 30 transfer untuk bayar cicilan sound system LED. Terus saya bilang ke istri saya, 20-nya bayar untuk sewa ruangan Piot ini di bulan Juli. Biasanya kalau saya ngomong sama istri saya sesuatu, istri saya pasti meresponi. Tapi kali itu malam itu, pas saya bilang 30 transfer cicilan sound system LED, 20 transfer cicilan sewa Piot gedung. Istri saya gak respon sama sekali, diem. Saya tuh udah gemes banget, maksudnya jawab. Boleh atau enggak? Emang soalnya papa, mama, mertua saya kasih ke istri saya. Nggak ngomong buat gereja. Jadi saya juga nanya dulu ke istri saya. Tapi biasa istri saya langsung ngomong. Tapi ini diem aja. Jadi saya penasaran. Hampir saya gemes tuh persekian detik. Tapi Roh Kudus bilang tenang.
Tenang. After malam itu, saya gak bahas lagi. Karena saya lebih percaya suara Roh Kudus. Walaupun saya pengen bilangnya gini, lumayan nih 30 bisa bayar cicilan, 20 bisa bayar piot. Supaya udah mau sisa Juli habis, sisa 2 kali minggu lagi, at least pembayaran-pembayaran gak terlalu tegang. Emang kalau jadi gembala banyak tegangnya. Tapi ya seperti khotbah. Kristen pemuritan itu Kristen apa? Jalan salib. Ini yang saya mau ngomong. Saya gak sentuh sama sekali. Tiba-tiba besok malamnya saya diundang teman saya dinner. Ini saya serius deh, ini kisah nyata. Diundang makan, sebagian besar bukan orang Kristen. Singkat cerita, yang punya acara bilang sebelum makan, wah ada pendeta nih. Kayaknya ada bagusnya sebelum makan biar gak sakit pendeta doain. Padahal yang nyuruh saya doa juga bukan orang Kristen. Saya bilang, wah salah orang nih dia minta. Saya doain. Sebelum makan, terus saya selesai dan saya bilang amin. Tiba-tiba ada satu orang yang bukan Kristen, dia bilang, aduh doanya menyejukkan saya. Saya bilang puji Tuhan, semangat terus. Terus teman saya yang ngundang bilang gini, lu jangan banyak nanya-nanya ke dia. Nanti kalau dia ada ngomong, maksudnya lu jangan banyak nanya-nanya ke FJ. Sebab kalau lu nanti biarin FJ ngomong, lu bisa tobat beneran katanya gitu. Teman saya ngomong, yang bilang tadi doanya jejukin malah ketawa-ketawa. Tapi saya ingin beritahu, ini actually lucu juga sih. Gak ada urusannya sama gereja, bukan orang Kristen juga. Tiba-tiba besoknya saya ditelepon sama yang punya acara. Itu gereja punya yayasan gak? Saya bilang gak ada, kita gak punya yayasan. Punya akun gereja yang yayasan gak namanya, jangan nama gereja. Gak ada, kenapa? Saya bilang ini yang nanya ke saya bukan anak Tuhan. Yang punya acara kemarin, saya bilang kenapa kok lu nanya-nanya? Enggak tuh, dia maksudnya yang bilang doanya menyejukkan nanya. Itu si Joshua pendeta beneran katanya. Ya mungkin dia ngeliat gak ada kali pendeta pakai sepatu hitam putih, kaos kaki putih gini kali ya, dia bingung. Dia bilang itu dia pendeta beneran. Makanya tadi kemarin gue bilang lu jangan banyak nanya-nanya. Kalau dia ngomong lu tobat beneran. Saudara percaya gak? Teman ini, orang ini malah bilang begini. Coba ada nomor ini gak? Gue mau berbagi berkah dari CSR company gue. Anyway singkat cerita. Orang itu nyumbang buat gereja. Berapa angkanya? 50 juta. Exactly 50 juta. Saya gak mau bicara duit di sini. Saya cuma mau bilang. Even kadang-kadang saya lagi gak mikirin itu soal Tuhan dulu, tanya dulu. Saya main langsung minta aja. Saya bahkan lebih memberi perintah ke istri saya. Tapi waktu Roh Kudus bilang, saya diam, saya taat sama Roh Kudus. Gimana coba? Gimana saya mau melanggar Tuhan? Malu. Justru hal yang tidak disangka, tidak dikira. Tapi jika kita benar hidupnya. Dia gak buta. Dia gak tuli. Tapi untuk taat. Untuk dengar, untuk nahan gampang enggak. Kenapa kita semua punya perasaan? Kita semua punya rasa khawatir. Aduh Tuhan sisa 2 minggu lagi nih. Bisa gak nih lewat? Tapi kata Tuhan no. Emang kamu pikir FLC punya kamu, FLC punya saya. Saya pasti bertindak. Tugas kamu layani umatku dengan baik dan benar. Setia aja. Kok bisa buat kita bingung? Tapi Tuhan tahu caranya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Cuman kembali ke kita. Kita fokus ke salib gak? Atau kita coba berusaha menyelamatin diri kita. Saya pikir dengan angka 50 juta selamat nih. Lumayan ke cover. Pembayaran piot sewa bulan Juli dan tagihan yang lain. Hal yang begitu aja Tuhan bisa fokus mendidik saya sebagai gembala. Supaya ini saya tetap fokus hanya bersandar kepada Tuhan. Hal yang sama sering kali terjadi di hidup kita masing-masing. Makanya
Kehidupan Kristen dengan salib gak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena yang pertama, salib dan kuasa selalu jalan berbarengan. Kita akan susah menjadi orang Kristen kalau juga kita gak hidup dalam mujizat. Amin. Karena yes, kita perlu mujizat, tapi tiap hari sebenarnya mujizat terjadi di hidup kita. Kuasa, boleh gak katakan sama-sama? Kuasa. Saya berdoa biarlah di bulan Juli ini kita selesaikan tahun ini. Semakin hari menjadi suami Kristen, menjadi istri Kristen, menjadi anak-anak Kristen yang bisa bukan hanya orang Kristen, tapi orang Kristen yang hidup dalam kuasa. Makanya dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 20 sampai 21. 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-21. Alkitab bilang apa? Sesudah itu matilah Elisa. Lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Waduh, jadi di sini cerita bahwa Elisa sudah mati, sudah dikuburkan. Dan semenjak dia tidak hadir lagi, orang Moab sering mengganggu daerah orang Israel. Setiap pergantian tahun, mereka ganggu terus. Pada suatu kali, perhatikan 21. Ada orang-orang, ada family yang relatifnya meninggal dan ingin dikuburkan. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka lah mayat itu ke dalam kubur siapa? Elisa lalu pergi. Emang mereka tahu itu kubur Elisa? Nggak tahu. By the way, kubur waktu itu nggak seperti sekarang loh. Alkitab bilang, dan demi mayat itu, perhatikan, dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa. Kalimat selanjutnya apa? Kita baca sama-sama 2-3. Maka hiduplah ia kembali dan bangun. Ini cerita soal orang mati bangkit lagi. Dan yang luar biasa, orang yang mati itu udah mati bangkit karena tubuhnya waktu dikuburkan dilempar kena tulangnya siapa? Artinya Elisa tuh matinya udah lama. Tetapi konsep kuburan zaman itu beda. Seperti sekarang yang ditutup pakai tanah di bawah, di dalam. Waktu lalu di goa-goa. Paham ya? Di goa-goa gak ada tanah yang ditutupi. Suatu hari ada sekelompok orang yang lagi pergi bersama-sama untuk menguburkan relatifnya. On the way proses mereka lagi di goa untuk meletakkan mayat relatif mereka, tiba-tiba mereka dengar dari luar ada gerombolan orang Moab datang. So mereka takut, mereka panik banget. Saking paniknya, saking takutnya, buru-buru untuk menghindar dari musuh. Alkitab bilang mayat yang dibawa itu dilempar gitu aja. Bukan intentionally. Mereka juga gak tahu kenapa. Karena udah jadi tulang-tulang juga. Dan dalam gua itu banyak tulang dan mayat lainnya. Karena emang dikubur itu disusun-susun gitu. Tapi somehow saking ketakutan mereka, mayat yang lagi di bawah itu, sebelum mereka pergi mereka lemparin aja. Alkitab mencatat waktu mayat itu dilemparkan, mayatnya, tubuhnya kena sama tulangnya siapa? Elisa. Apa yang terjadi? Hidup dan bangkit lagi. Kenapa kisah ini perlu sampai dicatat di Alkitab? Sederhana. Kematian gak selalu bicara tentang kesudahan. Siapa yang bilang salib mengatakan atau menandakan Yesus kalah? Tidak. Justru kadang-kadang bersama Yesuslah harus ada yang mati lebih dulu di bagian hidup kita. Maka disitulah kita bisa jadi saluran kuasa kehidupan bagi yang lain. Kisah ini cuma mau memberitahu bahwa Elisa punya kuasa bukan hanya hidup atau pas hidup. Tapi saat tubuh jasmani fisiknya mati pun, kalau Tuhan bekerja, kalau Tuhan punya rencana, kematian pun bisa sanggup mencurahkan kehidupan yang baru. Sore ini, even secara fisik kita gak ada yang mati, kita semua hidup. Dan kita datang jam 4. Kebayang gak hati yang tulus dan pujian doa kita kepada Tuhan? Hidup kita gak perlu dilempar dulu gak sengaja karena musuh datang.
Tapi kita lagi datang ke rumah Tuhan. Sengaja jam 4 kita datang ke Tuhan karena ingin memuji dan menyembah Tuhan. Saya gak kebayang betapa luar biasanya Tuhan menyambut Bapak Ibu datang sore ini. Jadi kalau 1 minggu ini Anda percaya, maka 1 minggu ke depan ini Anda akan melewati kehidupan yang jauh lebih baik daripada minggu kemarin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karena itu yang Tuhan ingin sampaikan. Seberapa sering kadang-kadang kalau Anda pembaca buku, saya suka banyak baca buku. Seringkali even penulisnya udah gak ada lagi. Tapi sometimes ada momen-momen chapter di mana kita baca. Tiba-tiba waktu kita baca, kita menjadi semangat, bergairah lagi dan punya harapan. You know why? Padahal bukunya benda mati. Hanya lembaran kertas yang biasa. Tapi jangan main-main. Ada isinya, ada powernya. Itulah Kristen kita harusnya. Itulah Kristen kita harusnya. Menjadi Kristen yang bisa hidup di dalam kuasa supernatural Tuhan. Even kayak kejadian kemarin pun, even saya perlu diingetin lagi. Karena saya kira, ini jawaban. Tapi no. Seringkali Tuhan punya cara yang berbeda untuk menjawab doa kita. Makanya gak bisa kita menjadi Kristen tanpa melewati kehidupan jalan salib. Makanya Filipi 1 ayat 20. Alkitab bilang apa? Coba kita baca sama-sama Filipi 1 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan 2-3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Wow. Wonderful. It's just wonderful. Melayani. Bahwa Kristus nyata dimuliakan dalam tubuhku baik oleh hidupku maupun oleh apa? Matiku. Makanya Elisa punya kuasa dalam kehidupan yang dicatat di Alkitab. Bahwa dia even membantu dipakai Tuhan. Anak laki dari seorang perempuan Sunem di 2 Raja-Raja 4 itu. Hidup lagi saat dia menelentangkan tubuhnya di atas anak itu. Elisa menjadi saluran kehidupan. Bapak Ibu, ayo jadilah Kristen yang dengan kuasa sanggup menjadi saluran kehidupan bagi orang lain. Pakai waktumu. Gunakan titipan yang Tuhan beri di dalam keluargamu. Tetaplah berharap ada pemulihan di keluargamu. Tetaplah berharap dan berdoalah kesembuhan pasti terjadi bagi keluargamu. Karena bagi Tuhan kehidupannya yang penting. Itu sebabnya dia katakan jika engkau masih hidup, pilihlah kehidupan. Dan itulah yang Tuhan mau, bahkan even Yesus sendiri dipakai oleh Bapa untuk membangkitkan lagi orang yang sudah mati. 3 kali, yang terakhir Lazarus. Anak laki dari Nain dan anak perempuan Yairus. Tapi tentunya waktu Yesus melakukan ini, Yesus gak perlu sentuh apa-apa. Yesus hanya mengucapkan kehidupan bisa kembali. Galatia 6 ayat 14 bilang apa? Saya bacakan buat Bapak Ibu. Tetapi aku sekali-kali tidak mau berbegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku. Dan aku bagi apa? Bagi dunia. So, saya berdoa buat kita semua. Biarlah kita jalani kekristenan kita. Dan kita bisa bersaksi. Bahwa kita adalah suami Kristen, istri Kristen, anak-anak Kristen yang hidup di dalam kuasa. Kalaupun kita dicoba, kalaupun kita ada dalam godaan, kita bisa tetap membuat keputusan yang terbaik. Sekalipun sakit, sekalipun gak enak. Tapi jika kita mengambil keputusan, mau bukan untuk menyelamatkan nyawa, maksudnya jiwa, kehidupan, batin. Kalau waktu itu kita pernah dengar khotbah mental battle. Kalau kita bisa menang atas mental battle, daging dikalahkan. Disitulah kehidupan yang Tuhan akan berikan untuk kita nikmati. Makanya menjadi murid gak selalu bicara tentang aku. Bisa gak katakan sama-sama aku? Karena salib juga menuntun kita untuk mengerti it's not about me. Bukan keakuan
Karena Lukas 9 katakan tadi apa? Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. So tadi di pertanyaan terakhir, saya tadi dalam pelayanan di ibadah gereja. Karena ada satu sesi namanya clubhouse di mana orang bisa bertanya kepada saya apa aja. Ditanya, Pastor Josh, just simple question. Kenapa Pastor Josh melakukan apa yang Pastor Josh lakukan sampai hari ini? Apa yang mendorong untuk melakukannya? Karena sebenarnya yang Tuhan minta itu buat saya bukan sesuatu yang mengerikan sih. Karena sebenarnya Tuhan minta kepada kita semua hanya setia sampai akhir. Dia gak suruh yang ribet-ribet. Karena yang ribet-ribet sudah dia kalahkan di atas kayu salib. Kita hanya hidup dengan kuasanya. Dan membuat keputusan untuk hidup seperti yang dia mau. Tentu kita gak nyaman. Karena setiap hari daging kita diproses, diuji, dites. Tapi jika kita menang, maka firman Tuhan yang penuh dengan ribuan janji. Kita akan belajar tiap hari melihat bahwa setiap janji Tuhan satu demi satu pasti digenapi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan itu tugas kita. Sehingga it's not about me. But yes, aku berdoa kiranya aku dan keluargaku mengasihimu dan melayanimu. Om Jo boleh ke depan gak? Ini ada adiknya mama saya. Coba nyanyi dulu Om Jo satu. Ini adiknya mama saya orang Ambon. Jadi saya tuh ada Ambon ya. Asli Ambon. Tadi saya lagi keinget kakak saya tadi pagi tuh ke kuburan ibu saya. Jadi saya lagi keinget. Nah ini om saya penyanyi dan pencipta lagu Aku dan nyanyiin lagu itu aja. Kalau ini orang Ambon, kakak adiknya mama saya ini. Jadi coba aja dengerin suaranya. Aku dan seisi rumahku, ini doa saya, hanya menyembah Engkau Yesus. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Terima kasih oh Yesusku, buat semua anugerah-Mu. Aku dan seisi rumahku hanya menyembah Engkau Yesus. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Terima kasih oh Yesusku, untuk semua anugerah-Mu. Pegang tanganku Roh Kudus, sepanjang jalan hidupku genggamlah jiwaku. Pegang tanganku ya Roh Kudus, iman, pengharapan dan kasih jadilah hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Yaitu kehidupan Kristen. Setiap hari kita ada ujian dan cobaan di kedagingan. Tapi kalau kita gak mau membawa diri kita terus yang mendekat kepada Tuhan, Tuhan gak pernah tinggalin kita. Kita yang suka tinggalin dia. Kita yang suka hitung-hitungan sama dia. Kita yang suka berargumen sama dia. Dia gak kemana-mana.
Justru dia perlakukan kita benar. Karena kita bukan robot. Dia kasih kita kebebasan. Tapi waktu kita menjadi Kristen yang mengingat salib. Kita belajar menjadi Kristen yang tahu diri. It's not about me. Makasih Tuhan. Even kalau Tuhan titipin 2 anak dan 1 tulang rusuk, kami boleh melayani sampai sore ini. Mau minta apa lagi? Seperti pujian tadi. Doa saya biar semua keluarga ini mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan yang benar aja sampai akhir. Itu pilihan. Nggak harus di sini kok. Tapi dimanapun Bapak Ibu berada. Punya hati yang baik melayani. Berjalan dalam kuasa dengan penuh kebanggaan. Kenapa? Karena Roma 11 ayat 33 bilang apa? Mari kita baca sama-sama Roma 11 ayat yang ketiga-tiga. Mari sama-sama 2, 3. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kita gak pernah bisa paksa Tuhan. Kita hanya bisa percaya bahwa Dia hebat. Stok kemuliaannya begitu melimpah tak terbatas. Kita yang harus setia, kita yang harus percaya, kita yang harus konsisten. Tapi Dia berjanji sekali-kali sehelai rambut tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizinnya. So gereja FLC, jadilah Kristen murid yang hidup di dalam jalan salib. Karena pada akhirnya salib bicara yang ketiga terakhir, keselamatan. Keselamatan maksudnya apa? Ibrani 9 ayat 14 bilang apa? Ibrani 9 ayat 14 Alkitab bilang begini. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Darahnya sudah diberikan. Dan ayat yang ke-26 bilang apa? Ibrani 9 ayat yang ke-26. Mari kita baca sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. 2, 3. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, ia hanya 1 kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Salib Yesus 1 dan selesai. Tapi setiap kita harus pikul salib tanggung jawab kehidupan kita. Menjadi penghormatan kita. Bahwa yes, aku di sini bukan untuk menyelamatkan nyawaku. Karena aku sudah ditebus. Justru saat aku coba menyelamatkannya, berusaha kuat, melakukannya dengan sangat maksa, akan kehilangan. Tapi jika kita berserah dan percaya bahwa Dia sudah menyelesaikan semuanya. Tugas kita adalah pikul salib kita masing-masing dengan benar dan setia. Kalau Dia sudah berulang-ulang kali lewati penderitaan. Hal yang sama Dia buktikan kepada kita, apapun yang kita lewati. Tidak ada satu jemaat FLC yang hidupnya dalam tekanan tidak ditemenin Tuhan. Tuhan bukan hanya menemani. Tapi Tuhan akan menunjukkan di dalam Dia ada kelepasan. Di dalam Dia ada kesembuhan. Di dalam Dia ada kemenangan. Dan jika engkau percaya, maka bukan hanya hari ini, sekarang mujizat sudah terjadi di kehidupanmu. Saya berdoa biar kita bisa belajar. Salib dan keselamatan yang Tuhan kasih bicara pengorbanan. Pengorbanan. So jadilah murid yang hidup dalam kuasa. Tidak tentang aku. Dan belajar menjadi Kristen murid yang mau hidup di dalam pengorbanan. Keselamatan sudah Dia sediakan. Tetapi kenapa perlu pikul salib? Supaya kita belajar berkorban untuk mengerti. Bukan untuk menyelamatkan diri. Tapi untuk mengerti hidup kita bukan karena kita. Hidup kita karena Dia yang menopang kita lebih dulu. Tuhan memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
Mari tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali supaya kami bukan hanya menjadi Kristen murid yang berani, tapi kami benar-benar menjadi Kristen murid yang hidup di dalam jalan salib. Sehingga apapun yang sedang menguasai pikiran kami, apapun yang lagi jadi obsesi kami, apapun yang lagi menjadi driving force kehidupan kami mau izinkan bahwa bukan yang dari dunia yang menguasai kami. Tapi biarlah keinginanmu aja yang menguasai hati dan pikiran kami. Supaya akhirnya kami bukan hanya hidup lalu hidup untuk dunia. Tapi kami hidup untuk belajar pikul salib. Karena di saat kami belajar pikul salib, menderita karena kami buat keputusan yang benar, maka kami akan menjadi Kristen yang hidup di dalam kuasa. Kami akan menjadi Kristen yang hidup gak selalu aku, tapi menjadi Kristen seperti Yesus. Bukan dilayani, tapi melayani. Dan akhirnya waktu kami Kristen jalan salib, kami akan ingat terus berkorban, dan berkorban. Karena bagaimana kami bisa hitung-hitungan? Tidak mungkin. Nafas hidup kami adalah anugerah-Mu. Justru doa kami, selagi kami masih bernafas dan menjalani waktu yang Kau beri, Tuhan, mau dong setiap saat kami hidup dalam kasih sayang-Mu. Mau dong Tuhan, tiap hari kami hidup bisa melihat, merasakan mujizat-Mu di dalam kami. Dan kami mau bilang, silakan Roh Kudus bantu kami. Pakailah hidup kami ini menjadi berkat bagi orang lain. Jadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Sehingga bukan kaminya, tapi tentang siapa kepadanya kami beribadah. Hanya satu Tuhan dan tidak ada Tuhan yang lain. Sang Juru Selamat kami. Segala-galanya buat kami. Engkaulah Yesus sejati kami. Dalam nama Yesus kami bawa perenungan firman sore ini yang telah kami dengar. Bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Kita yang sudah diberkati sore ini, mari sama-sama dengan sukacita kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan memberkati. Kami semua menikmati ibadah dalam hadirat Tuhan, amin. So, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, karena kita lagi bicara tentang pemuritan selama 1 bulan ini, a few weeks ago kita introduced a new name for our next gen, which is the flock. And the flock has a motto, if you maybe already noticed in our social media or mungkin sudah mengikuti juga Instagramnya The Flock. Together is better is indeed there is better. So kita percaya bahwa together is better is indeed something very applicable kalau bicara tentang discipleship, karena growing nggak bisa sendiri. Seringkali kita perlu banyak sekali pertolongan, bimbingan, support. Kita perlu sesama kita untuk bisa juga menyemangati di saat mungkin kita lagi down, memberi support doa di saat mungkin kita udah capean mungkin dan kita merasa kayak aku udah doa terus, tapi kok kayaknya aku sendiri terus, kayaknya nggak ada yang support. Aku merasa sepi, kegiatan sehari-hari aku kok kayaknya begitu-begitu aja. Maka dari itu di FLC kita memiliki komunitas yang bernama Passion. You can see the pictures at the bottom. This is actually just a glimpse of what they're doing. Tapi as you can see in all of the pictures, there's nobody just taking a picture by themselves. Okay, selalu dalam satu kebersamaan, selalu in a small group. Karena kita percaya bahwa Sunday service is very good, tapi kita percaya through the whole week dan through this whole journey di mana kita mau sama-sama bertumbuh, we need other people to help us juga. Begitu juga kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. So definitely connecting with one another, having an atmosphere where you build friendship, where you build relationship, where you can pray, where you can tell your story. Itu semua butuh waktu. Tentunya nggak akan bisa dilakukan di setting seperti Sunday service. Maka dari itu FLC mempunyai komunitas Passion
where there's meeting in small units dan gak akan lama karena usually it's 1.5 hours to 2 hours. So if that is you, I haven't given it a try, please take time untuk register juga di Home Lounge karena para leaders sudah siap banget untuk bisa memberikan informasi lebih lanjut. Kalau Bapak Ibu mungkin mikir, kapan ya waktunya? Karena kayaknya schedule aku udah padat banget. Don't worry, we will try our best to make it work for you. Dan we will try to make it work supaya juga nggak akan banyak perubahan dalam setiap kegiatan kita. Tapi kita percaya niat kita untuk mau mencoba, niat kita untuk mau invest waktu lebih sungguh-sungguh lagi untuk bertumbuh, pasti ada dampaknya yang baik. So many testimonies sebenarnya kalau bicara tentang passion. Tapi karena kita nggak punya banyak waktu, gimana kalau kita coba saja? Dan kalau kita coba saja, there's no harm in that. Even afterwards you can say, kayaknya that was not really my group. Maybe I can try another group, that's okay as well. Tapi kita percaya, kita akan juga dikasih hikmat, pengertian, dan Tuhan juga akan menuntun kita untuk bertemu dengan pribadi-pribadi yang juga emang kita butuh ketemu. Dan Tuhan akan izinkan there's relationships that build upon that where we can grow together. Because together is better. Okay, so if that is you, please sign up, give it a try. Dan tentunya untuk semua yang perlu pelayanan doa atau lebih lagi, please don't be shy juga untuk connect with us di Home Lounge. Because our prayer team juga udah sedia untuk berdoa buat Bapak Ibu, begitu juga mungkin untuk form doa yang Bapak Ibu rindukan untuk bawa pulang, please take it home, you can fill it out. You can also put a prayer request maybe for someone that you're praying for, maybe someone in your family, someone in your workplace, someone in your campus that need a prayer, that need a miracle, anything. We are praying for all of that, and we see every week they are praying, there's miracles and there's prayer answered. So there's so many praise reports. Dan lagi-lagi, if you are connected in passion, you will also see all those praise reports come to life. Okay? Karena kita percaya kita hidup bertumbuh, kita percaya juga mukjizat juga terjadi buat kita semua, bukan cuma untuk orang-orang tertentu. Amin. So mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Doa kami, apapun yang Bapak Ibu kerjakan sepanjang minggu ini dalam perlindungan Tuhan, Tuhan yang memberkati, ada multiplikasi, ada peningkatan terjadi, dan tentunya ada sukacita waktu Anda melakukannya, dan Tuhan pakai menjadi berkat selalu. Pulanglah dengan bahagia, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua-dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan, berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Bapa turun, hadir, melimpah-limpah. Memenuhi setiap ruangan hidupmu. Menuntun, mengingatkan, membimbing, menasehati, menjelaskan. Dan tidak ada yang tidak didampingi oleh Tuhan. Dan semuanya terjadi di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Dari sore ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kita yang sudah terima berkat. Dan siap hidup di dalam kuasa dan berkat Tuhan. Dengan sukacita yuk sore malam ini semua sama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Have a blessed Sunday evening.